Shalom Bapak Ibu yang terkasih yang ada di tempat ini, yang ada di rumah. Puji Tuhan, kembali lagi di minggu pagi ini kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk datang kepadanya, memuji, memuliakan, meninggikan namanya, dan bersama-sama menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah ini, kita pimpin Tuhan untuk ibadah ini. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi ini dengan kekuatan Roh yang kudus untuk menolong kami, untuk kami datang kepadamu. Kami boleh memuji memuliakan namamu, kami boleh beribadah meninggikan namamu, bahkan terlebih daripada itu kami boleh belajar kebenaran firman. Kami mohon pimpinan Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah ini. Roh Kudus mengurapi kami, menolong kami untuk kami mengerti apa yang kami lakukan, semuanya boleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang luar biasa besar dalam hidup kami. Haleluya. Semua rasa setia
hormat syukur hanya untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang baik, kami bersyukur hari ini kami bisa menikmati firman Tuhan melalui saluran online. Tuhan memberkati setiap yang menikmati ini. Ada kekuatan baru yang mereka dapatkan, sehingga apapun pergumulan kami, hari ini kami dapat pencerahan dari firman dan menolong kami hidup lebih daripada seorang pemenang. Berbicara kepada kami Tuhan Yesus, kami siap untuk menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Apa kabar? Hari ini saya senang berjumpa dengan saudara semua dimanapun siaran ini bisa kita nikmati bersama-sama. Hari ini tetap kita bersama-sama dalam ibadah secara online. Kita berdoa suatu hari kita bisa sama-sama beribadah secara onsite. Kita hadir ke gereja dan bersama-sama menikmati firman Tuhan. Pada saat ini kita bersama akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan dari kitab Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-12 hingga 19 dengan judul Menjadi Mitra Kerja Yesus. Menjadi rekan kerja Yesus. Saya akan membacakan lebih dulu dari Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-12 hingga yang ke-19 ini. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. 13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. 16. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. 17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. 19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, dari pembacaan kita ada sesuatu yang menarik yang bisa kita nikmati pula dalam hidup kita setiap hari. Kita tahu hari ini kita sedang menikmati satu keadaan pandemi secara global dan banyak sekali usaha yang rontok, banyak orang stres, banyak orang bunuh diri, dan beberapa gereja itu pun kata informasi menjadi bangkrut katanya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa membiayai khususnya yang beribadah di tempat-tempat keramaian, contohnya di mall atau di hotel. Tetapi ketika keadaan tidak begitu menentukan dan kita bingung kita mau bisnis bidang apa, hari ini saya mengajak saudara merenungkan bahwa selama kita masih bisa hidup, ada kesempatan yang bagus, yaitu untuk menjadi rekan sekerja Kristus. Ada 3 ciri yang Paulus sedang katakan di bagian ini. Dan ketiga ciri ini dia tuliskan pada waktu dia berada di dalam penjara. Paulus hidupnya penuh dengan tekanan. Ada 3 penjara saudara. Kalau kita belajar dalam Alkitab mungkin di Kaisarea atau di Efesus atau di Roma.
tapi karena di sini ada perkata istana tadi yang kita dengar bersama-sama, kemungkinan dia dipenjara di satu kota di Roma. Itu jauh sekali loh kalau dia melakukan perjalanan itu dari Asia sampai ke Eropa, tidak naik pesawat terbang, tidak naik kereta api, tidak pula naik mobil, tapi dia mungkin jalan kaki, mungkin naik hewan, kemudian dia pasti naik kapal. Tetapi saudara, ketika dia berada di dalam penjara, disitulah dia menuliskan surat untuk jemaat yang pernah dia layani, yaitu di kota Filipi. Pada waktu di penjara, kalau kita baca kitab Filipi, ada sekitar 16 kali dia berkata bersukacita. Dan kali ini pun kita lihat perkataan itu. Kita akan lihat 3 hal menarik hari ini untuk memikirkan bagaimana supaya kita ikut serta dalam kehidupan ini menjadi rekan sekerja Kristus. Berapa banyak orang suka pelayan, tetapi apakah engkau sudah menjadi rekan sekerja Kristus? Berapa banyak orang suka berkhotbah, apakah memang dia adalah satu tim dengan Yesus Kristus? Banyak orang suka bersaksi, suka jadi WL, suka jadi singer, begitu sibuknya dia pelayanan. Apakah bisa dipastikan dia sekedar menjadi rekan kerja daripada Yesus Kristus? Itu yang kita akan lihat di dalam bagian ini. Yang pertama, rekan sekerja Kristus, dia adalah berani. Perhatikan baik-baik di dalam ayat yang ke 12 sampai 14, saya akan bacakan sedikit cepat. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Dari bagian ini Paulus sedang menunjukkan kesaksian supaya orang-orang melihat teladan daripada Rasul Paulus yang begitu rela untuk masuk penjara, bukan karena ngerampok, bukan karena memfitnah, bukan karena dia memperkosa, tapi karena memberitakan Yesus. Pada waktu Paulus bekerja seperti ini, dia begitu berani luar biasa. Pada waktu tidak berani, tidak mungkin akan melakukan seperti ini. Mungkin hari ini kita bukan berani untuk berbicara tentang Yesus, tetapi bisa juga berani kita belajar mengatasi hawa nafsu, sehingga kita tidak mudah jatuh dalam dosa dan orang lain tetap melihat, oh itu dia orang Kristen. Kita harus berani berkata tidak kepada dosa. Kita harus berani memutuskan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Mungkin kita akan dijauhi oleh teman-teman, mungkin kita akan dimusuh oleh suami atau oleh istri, mungkin kita akan dikucilkan sebagai seorang anak muda. Tetapi pada waktu kita berani, kita sedang mengisi hidup kita untuk memberitakan Yesus. Hidup kita tidak lama, bukan? Jikalau hari ini ada kesempatan, pikirkan baik-baik apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan. Jangan hanya bernilai yang fana. Kita harus berpikir kekekalan, meskipun kita hidup dalam nuansa kekinian hari ini. Tapi kita harus berpikir jauh. Karena apa? Karena tidak selamanya kita ada di muka bumi ini. Tetapi pada waktu kita ada kesempatan belajar berani memberitakan Yesus. Berapa banyak orang lebih berani memberitakan mujizatnya Yesus? Itu tidak salah. Berapa banyak orang berani memberitakan berkat dari Yesus? Itu tidak masalah. Tetapi yang menjadi masalah, kenapa tidak berani memberitakan pribadinya? Tidak berani memberitakan siapakah Yesus? Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka hal yang kedua, apa yang sedang Paulus ingin tunjukkan, bagaimana kita bisa menjadi rekan sekerja Kristus, terdapat di ayat yang ke-15 hingga 17, yaitu bersaksi. Yang pertama tadi berani, yang kedua adalah bersaksi. Saya akan bacakan dengan cepat ayat 15 sampai 17. Ada orang yang memberitakan Kristus
karena dengki dan perselisihan, tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Yang kedua, pada waktu kita sudah berani menunjukkan siapa diri kita, jati diri kita sebagai seorang Kristen, jangan lupa yang kedua, yaitu apa? Bersaksi. Iman timbul dari pendengaran, bukan iman timbul dari doa. Oh tidak, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Oleh sebab itu pada waktu kesempatan ini, jikalau ada orang mengalami persoalan, bukan cuma doa, kirimkan. Jadi saudara, engkau bisa mengirimkan ayat, kirimkan pesan, karena memberitakan Yesus, bersaksi untuk Yesus bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang seringkali kita lakukan dengan bahasa tutur. Kita langsung bicara dengan dia, itu bagus, langsung tanya, langsung menceritakan siapakah Yesus. Pada waktu kita lakukan seperti ini, memang kadang-kadang sedikit merinding, kadang-kadang sedikit takut. Tapi yang kedua, kita bisa bersaksi mempergunakan bahasa tubuh. Kemanapun juga tunjukkan kepada orang-orang, kita bisa tampil beda. Jangan cuma hari Minggu kita melayani di gereja, tapi di luar menjadi menjijikan. Apakah itu ciri seorang rekan sekerja Kristus? Saudara, ada seorang bos, dia itu pengusaha HP merek dari Tiongkok. Tetapi suatu hari ketahuan oleh wartawan, ternyata dia sendiri mempergunakan HP dari Amerika. Saudara, dia jualan barang dari Tiongkok, tapi dia sendiri tidak pede memakainya. Berapa banyak kita juga lakukan itu ketika melayani Yesus. Pada waktu di tempat ibadah, sorak haleluya, puji Tuhan, amin. Tapi waktu menghadapi kenyataan, gampang putus asa, gampang nelongso, gampang curhat, gampang merasa tidak berdaya, gampang merasa kesepian. Disinilah kesempatan kita ketika ada pandemi COVID-19, kita tunjukkan hidup kita tetap bersaksi bagi Yesus. Yang ketiga, ada orang memberitakan melalui pertama bahasa tutur, kemudian bahasa tubuh, yang ketiga melalui bahasa tulis. Makanya kalau buat display atau tulisan saudara di Facebook, di Instagram, ataupun di WA, Telegram, atau media sosial lainnya, pastikan isinya menunjukkan siapa dirimu, sehingga orang tahu itu ciri-ciri orang yang sedang menjadi rekan sekerja Yesus. Hidup kita tiap hari dibaca loh, dibaca oleh lingkungan kita, dibaca oleh orang terdekat kita, dan jangan lupa dibaca oleh Tuhan. Dan jangan kaget, dibaca pula oleh setan. Semua melihat apa yang kita kerjakan. Pada waktu engkau bersaksi, pada waktu engkau berbicara, apakah engkau sedang memuliakan Yesus ataukah tidak? Sehingga ketika engkau berada dimanapun juga, jangan merasa minder, tetap berani sebagai seorang Kristen dan bersaksi bagi Yesus. Dan yang terakhir, ketiga, bagaimana supaya kita bisa menjadi seorang yang luar biasa, menjadi rekan sekerja Kristus, yaitu bersukacita. Nah, saya akan bacakan bagian ayat yang terakhir, yaitu terdapat di ayat yang ke-18 dan 19 yang berkata sebagai berikut. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. 19, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini adalah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Yang terakhir, ketiga, apa ciri orang yang sedang bekerja menjadi rekan sekerja Yesus? Bersukacita. Ini ada teladan yang mengerikan. Ketika Paulus di penjara,
rupa-rupanya jemaat yang ada pada waktu itu sedang memberitakan Yesus. Dengar baik-baik ya, memberitakan Yesus, tapi motivasinya bukan sedang memberitakan Yesus. Berapa banyak orang melayani bukan motivasi untuk kemuliaan Yesus, tapi untuk kepentingannya. Bukan untuk kepentingan Yesus, tapi untuk dirinya sendiri. Tapi Paulus berkata, aku tetap bersukacita. Wah, ini menarik sekali. Hari ini kan kita diperhadapkan dengan banyak ejekan, banyak olokan. Ketika orang memberitakan Yesus dengan aneka motivasi, kita kadang-kadang ikut pula terjebak untuk membenci dia. Pernah baca Instagram yang isinya satir, yang mengolok-olok? Pernah membaca tulisan-tulisan di media sosial lainnya yang menghina para pemberita Yesus, dan yang menghina sendiri adalah orang katanya yang memberitakan Yesus? Saudara, mungkin kita tidak perlu ikut-ikutan. Kalaupun kita ingin menegur, menegurlah dengan bahasa yang sopan. Tetapi yang lebih menarik, apapun yang terjadi tidak perlu kita iri hati. Berapa banyak yang berkata, itu aja gembala seperti itu, apalagi saya, Pak. Itu orang betapa hebatnya, tapi mengapa hidupnya seperti itu, apalagi saya cuma seperti ini. Saudara, belajar seperti Paulus, tetap bersuka cita. Saudara, hari ini mungkin kita sedang berkarya apapun, tapi ingat, setelah kita mati mungkin tidak ada yang meneruskan. Tetaplah bersuka cita. Berpikirlah kekinian, sehingga berpikirlah kekekalan. Lakukan kekinian. Hiduplah untuk hari ini. Jadi pada waktu kau berpikir kekekalan, semuanya kita lakukan dengan maksimal, tetapi hidup kita untuk hari ini. Ada 3 hal, ingat baik-baik. Kesempatan terbuka, ada lowongan pekerjaan untuk menjadi rekan sekerja Yesus di ladang kita masing-masing. Yang pertama, ciri-cirinya orang ini harus berani. Bukan cuma berani dia bersaksi, tapi berani hidupnya menunjukkan sebagai seorang Kristen pula. Yang kedua, dia harus bersaksi, harus menceritakan ke orang lain apa penyebab dia berani. Dan yang ketiga, terakhir, dia harus tetap bersukacita meskipun ada yang ngece, ada yang mengolok-olok, ada yang menghina, bahkan teman sendiri berkata, kamu cari muka ya. Tetap kita bersukacita. Mengapa? Karena dari akhirnya, itu yang Paulus katakan ayat 19, saya katakan sekali lagi, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Saya berikan waktu sejenak, saudara masing-masing berdoa. Apakah ada pesan Tuhan yang bisa engkau dengarkan hari ini? Saya berikan waktu 15 detik. Berdoalah sendiri. Apakah firman ini bisa menggugah hidupmu sehingga bisa produktif secara rohani, bisa kreatif, bisa inovatif. Izinkan Roh Kudus menjamah hatimu. Kalau hari ini engkau belum memiliki Yesus, buka hatimu, undang Yesus. Karena dengan memiliki Yesus, di situ engkau bisa menikmati 3 hal tadi. Berani, bersaksi, bersukacita. Silakan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami sadar ya Tuhan siapa kami. Semua itu sudah Kau berikan kepada kami. Kemampuan itu karena Roh Kudus ada dalam hidup kami, sehingga kami boleh dapat mengerjakan semuanya. Berikan kami keberanian, berikan kami kemampuan, semangat untuk kami terus konsisten melakukan itu.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Melalui firman-Mu kami boleh disadarkan, diingatkan untuk kami tetap melakukan bagian kami. Karena kami tahu ketika kami melakukan bagian kami, Engkau melakukan bagian-Mu Tuhan, untuk mengerjakan segala sesuatu yang kami tidak mampu. Hanya bersama dengan-Mu Tuhan kami mampu. Hanya bersama dengan-Mu Tuhan kami kuat. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang selalu ada buat kami, yang tidak pernah meninggalkan kami dan selalu memberi yang terbaik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kehidupan rumah tangganya, dimanapun hamba-Mu ini berada. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau semua. Lakukan segala sesuatu juga yang terbaik buat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Gereja GBH Toao untuk sementara ya, melakukan ini ibadah online. Nanti sampai ada pemberian lebih lanjut. Dukung, doakan karena kami masih menunggu kepastian dan kami akan merapat dulu untuk akan ada. Memang harapannya minggu depan kita bisa ibadah tatap muka, tapi dengan mengikuti prosedur protokoler dari wali kota. Jadi ada jarak, masker nanti kita atur, kita berikan, tetap ada tes suhu, ada termogan, dan ada hand sanitizer untuk kita harus masing-masing yang masuk. Terus aturannya anak di bawah 10 tahun tidak boleh ikut, tidak boleh masuk. Orang tua kita batasi di atas 60 tidak boleh masuk. Jadi ini mengikuti ibadah live streaming aja. Jadi yang antara 11 sampai umur 59 boleh ya, boleh. Nanti kita berikan pengumuman di grup ya, di berita maupun di H2O Ministry untuk pemberitahuan untuk kejelasan. Untuk bagi yang tidak bisa ikut, bisa lihat di akun Facebook Rumah Pemulihan Instagram. Di Instagram Rumah Pemulihan H2O. Dan siaran ulang dapat dilihat melalui akun YouTube di Rumah Pemulihan House of Healing H2O. Apabila jemaat ingin memberikan persetujuan membangun janji iman, bisa disalurkan melalui Bank BRI yang tertera di LCD, begitu ya. Juga untuk memberikan persembahan untuk ibadah. Oke, sekian, terima kasih, dan kita akan baca pengakuan iman rasmi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan alatmu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas sampai Engkau datang. Ini kami Tuhan, ini hidup kami.
yang sehat dan cerdas. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau sudah pimpin ibadah kami dari permulaan, pertengahan ke akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu saja ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya melalui firman-Mu sekali lagi memberikan kekuatan dan semangat yang baru buat kami, untuk kami boleh mengerjakan bagian kami. Karena kami tahu ketika kami melakukan bagian kami, Kau melakukan bagian-Mu Tuhan, untuk mengerjakan hal-hal yang mustahil buat kami. Karena Kau Allah kami, pembela dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya, karena Engkau sudah melakukan sesuatu yang baik. Engkau memberikan kepada kami kemampuan, Engkau mencetak kami jadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami akan menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Pelawatan-Mu ya Tuhan buat negeri kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Pakai pemimpin kami, berikan hikmat, kekuatan daripada Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil, semua staf pejabat tertinggi yang kerja, yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Beri takut akan Tuhan. Hikmat daripada-Mu untuk menentukan keputusan yang diambil. Tuhan campur tangan, berikan kekuatan, ketegaran hati, kokoh untuk tetap berpendirian teguh kepada kebenarannya. Tuhan lalukan di dalam nama Tuhan Yesus orang-orang yang hendak melakukan kejahatan, punya keinginan-keinginan yang hendak menghancurkan NKRI itu. Campur tangan kuasa-Mu Tuhan, gagalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu Tuhan Kau nyatakan dalam kehidupan mereka, untuk mereka boleh sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah ya Tuhan. Kau pakai anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, baik di eksekutif, legislatif, di DKI, sadarkan mereka untuk mereka menjadi garam dan terang untuk pemulihan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, persekutuan Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dalam minggu ini mereka juga melakukan aktivitas ibadah mereka, baik live streaming maupun secara langsung. Tuhan, lawatan-Mu buat mereka Tuhan, terutama dalam kehidupan rumah tangga mereka. Lawat mereka Tuhan, biarlah mereka boleh merasakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Berkati ya Tuhan kehidupan rumah tangga, pekerjaan dan pelayanan mereka kerjakan, supaya mereka boleh bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemilik panti yang sudah memfasilitasi kami untuk kami bisa beribadah. Berkati kehidupan rumah tangganya, berkati pekerjaan dan pelayanan Tuhan percayakan. Tuhan, Kau tahu apa yang jadi beban pemikirannya. Berkati baik apa yang untuk cucu dan anak-anaknya, Tuhan campur tangan. Berikan kekuatan kesehatan istrinya, Tuhan campur tangan. Untuk pegawai dari tempat ini maupun di mana saja, Tuhan berkati mereka, supaya mereka juga boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan muka belakang, baik RW 14, RW 15, Kerembangan Selatan ini. Tuhan campur tangan. Kuasa-Mu, lawatan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu buat mereka, supaya mereka juga boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu ya Tuhan. Kau tahu keberadaan mereka masing-masing. Apabila mereka sakit Tuhan, kami nyatakan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan, yang ada masalah Tuhan Kau berikan jalan Tuhan, supaya mereka boleh melihat kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Mereka boleh bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk ke depan, baik kami akan melakukan kegiatan ibadah tatap muka ya Tuhan, baik ada live streaming, Tuhan campur kami. Berikan kemampuan buat kami, kesiapan buat kami, kesiapan jemaat, kesehatan untuk mereka boleh ikut beribadah bersama-sama dengan kami. Baik setiap anak-anak yang melayani, setiap program gereja ya Tuhan, yang kami sudah Kau tahu dalam hati kami Tuhan, kami boleh bergerak bersama-sama. Apa yang bisa kami lakukan, kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua yang sudah Kau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu sebagai tanda Kau hanya berharap dan bergantung kepada Tuhan. Sekarang terimalah dan biarlah kasih-Mu Tuhan selalu ada dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya.
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Bapa dan cintanya Yesus, penyertaannya sempurna, Roh Kudus beserta denganmu. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Bapa dan cintanya Yesus, penyertaannya sempurna, Roh Kudus beserta denganmu. Roh Kudus beserta denganmu. Roh Kudus beserta denganmu. Semua yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.